speaker. Di samping sore hari ada pengabdian masyarakat ke Mahat Tafiz Negeri Pahang namanya, FPNP. Lalu kemudian hari Sabtunya setengah hari itu kita workshop how to write. Iya, bagaimana menulis. Dan setelah itu kita pindah ke, kalau di Indonesia disebut provinsi, kalau di Malaysia di negeri. Kita dari Pahang pindah ke sebelah, ke namanya bukan ke Terengganu. Karena Terengganu kita nanti tanggal 16 ini ada kolokium seri ketiga. Jadi kolokium itu mungkin orang Inggris menyebutnya kolokium, kita menyebutnya seminar proposal. Jadi penelitian yang kita mau lakukan bersama. Nah, nanti saya undang ke sini tanggal 16, ini baru dapat WA lagi. 16 mereka bersedia meneruskan kolokium sebelumnya. Ya, artinya juga bahwa kembali lagi tadi karena ini adalah konsorsium gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya tuh uang pendaftaran, tidak ada uang apa istilahnya iuran, tidak ada. Tapi kalau mamanya naik pesawat ke Malaysia ya silahkan monggo mangga diurus sendiri. Jadi kan ketemu di bandara. Ya, tahun kemarin saya kan tanggung jawab untuk di Singapura gitu kan. Jadi ya ketemu di misalnya di KLIA di Kuala Lumpur, kemudian nanti ketemu janjian langsung di tempatnya di Singapura itu. Di sana juga ya buat mahasiswa itu S1 ataupun S2 itu mereka belajar untuk ngomong gitu kan, dibiasakan gitu kan. Terus juga ya ada unsur ininya healingnya juga kita tahun lalu itu alhamdulillah 81 orang di situ dari 16 perguruan tinggi. Jadi begitu aja kita sosialisasi, kita ketemu di bandara, nanti dari bandara ke tempat acara kita sewa bis sama-sama. Nah nanti pas waktu makan kita turun di restoran atau rumah makan, pesan sendiri bayar sendiri gitu. Jadi kita bukan panitia jadi nggak bayar ke kita gitu. Nggak usah lah, makanya dari awal saya bilang jangan bicara uang gitu kan. Termasuk street terbaru juga sama lah, nanti mungkin kan mahasiswa kan nggak semuanya bahkan mungkin bisa jadi ini, bisa jadi daya tarik ya. Misalnya gini, kalau setahu saya Ummul Qura ini terkenal ketika mahasiswa ditanya atau santrinya kenapa? Oh karena ada program ziarah gitu kan ya. Apalagi kita bisa ziarah ke Fatoni gitu kan ya. Kenapa enggak gitu. Iya, karena di Malaysia juga banyak sekali gitu ya. Atau mungkin ke Malaka, ke Hang Tuah gitu ya. Kita 10 hari. Jadi insya 21 itu tiba di Kuala Lumpur, 30-nya boleh pulang dari Singapura boleh, atau mau penyeberang ke Batam juga boleh, atau kembali ke Kuala Lumpur ya, karena dicari. Ya, kebetulan saya ngajar itu dari 2016 ya di Singapura itu. Jadi ya ke Bintan, ke Batam. Kalau di Batam lebih banyak lagi pondok, banyak kampus di situ, itu lebih mudah gitu ya. Jadi udah tau lah jalannya kalau mau naik ferry dari Batam ke Singapura, Johor juga sampai tahu juga naik dari Singapura ke Malaysia nggak bayar pakai bis gitu. Pakai bus gitu, dan banyak teman-teman di sana juga. Tapi intinya sih ini aja sih, karena kan the world is flat gitu ya. Jadi oh ternyata kalau menurut saya paling penting gini, mahasiswa mahasiswa dengan dosen itu tahu isu-isu kontemporeri gitu. Misalnya kenapa sih Singapura itu dibilang itu maju gitu ya. Ya memang satu sisi itu dari sisi bahkan dari mulai sekolah rendahnya itu sudah kualitas gurunya itu luar biasa gitu kan. Nah, di Malaysia juga cukup bagus seperti itu. Nanti kalau mamanya pemberdayaan atau apa, tadi pengabdian yang masih agak tertinggalkan ya Kamboja dengan Laos ya. Kalau Vietnam ini target kalau kita, tapi ya boleh kita lakukan online sejauh ini. Kamboja, Laos, Vietnam di Hanoi itu, lalu ke Myanmar. Myanmar. Kalau Vietnam sekarang udah maju tuh, udah nggak kayak dulu lagi Vietnam itu. Artinya membuka mata mahasiswa, dosen bahwa isu-isunya ternyata kita, kalau saya lihat ke sana, misalnya saya pernah ikut sering kali di UTM itu kan, ketika mereka proposal tesis gitu ataupun skripsi gitu, tesis terutama itu master itu beda banget, jauh banget ininya, auranya dengan isu-isunya, terutama isu-isunya itu. Nah makanya kita konsen di metode penelitian gitu, agar ternyata udah beda nih gitu ya. Sebenarnya sih kalau di Indonesia ini ya di kampus-kampus besar misalnya, kalau riset metodologinya pakai kualitatif, kalau mau target A ya harus pakai software. Tapi di Indonesia in vivo mahal banget ya. In vivo-nya mahal, yang paling Atlas TI-nya aja agak murah dan bisa free lah gitu.
artinya itu membuka itu sehingga kemudian nanti bisa dilakukan. Kalau teknisnya insya Allah nanti mungkin nggak Pak Rektor ya, mungkin apa kalau Pak Rektor mungkin Bisa Pak dekan Rektor, atau ya. siapa dimasukin di grup, Boleh, kemudian boleh. nanti informasinya semuanya di situ. Boleh, Ya. boleh. Jadi ada program-program terdekat yang kita bisa lakukan, intinya sih memberdayakan. Iya, Jadi nanti nggak ada lagi dosen, saya pengen gini tapi nggak tahu caranya, nggak tahu networknya. Nah, kita udah buka caranya dari Sirajul Fala mau ke Thailand, mau ke Laos, mau ke Vietnam, ayo ke Timor Leste kita juga punya jaringan juga. Gitu. Alhamdulillah. Iya gitu. Jadi terus juga dari sisi ya kualitas kita itu kan bertahap tadi ya, bertahap misalnya tadi untuk KKM, untuk PPL gitu ya kita cari sana jaringan untuk misalnya Mahat Tahfidnya kan mereka cukup banyak juga. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau Yuki juga udah banyak sih, gak usah ngomong sih sebenarnya sih. Tapi minimal untuk dosennya lah gitu ya, untuk dosen dengan untuk mahasiswa gitu. Jadi betul-betul real, ada kegiatannya, MOU-nya juga ada, MOU juga ada gitu ya. Jadi kalau Pak Prof Sani kan kebetulan kita di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris, tapi juga jaringannya memang lebih banyak tuh di Kemenag. Jadi dua-duanya kakinya dua berarti ya. Harus dua, kalau kaki satu ya jadi bincang. Ya satu sisi juga di Pasca Sarjana IAIN Sorong. Jadi nanti kalau dulu tuh sering banyak buat program itu ke Raja Ampat gitu ya, ke Raja Ampat sana itu. Jadi kalau yang mau sekalian jalan-jalan ke Raja Ampat bolehlah gitu di sana. Terus juga di Makassar gitu. Jadi kalau dengan ada jaringan ini kita jadi ada ininya gitu ya. Jadi kalau sendiri-sendiri kan aduh agak gimana, nggak enak. Betul. Yang penting kalau bisa sih itu, apalagi nanti kalau yang udah master ya, pada S2 itu kan ya istilahnya wajib lah untuk study trip, bukan study trip tapi tadi mereka datang ke Singapura kemudian presentasi di sana gitu ya, berapapun orang yang datang yang mendengarkan, ada orang sana yang mendengarkan yang minimal tahu isu-isunya gitu. Paling penting memang bahasa, di sini kan bahasa Arabnya kan udah luar biasa ya. Mungkin ya, kembali ke kejayaan Asia Tenggara dulu, kenapa orang Campak, orang Patani itu bisa dakwah ke Indonesia ya karena bahasa Arab. Jadi ketika kita ke sana ya tinggal bahasa Arab aja gitu ya. Mau lebih jauh lagi ke kemarin yang itu Taskia juga udah buka ini ke Guangzhou juga, ke Cina itu.